Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas kemenangan telak Manchester United atas Aston Villa. Kemenangan yang bisa diraih Manchester United setelah mereka tertinggal terlebih dahulu. Menurut catatan saya bahwa Manchester United telah 10 kali melakukan comeback di English Premier League dari 34 pertandingan yang telah mereka mainkan. Dan menurut catatan saya juga dari 67 gol yang telah dihasilkan oleh Manchester United sejauh ini di English Premier League, ya 44 gol dihasilkan di babak kedua. Jadi memang dengan statistik ini kita sudah bisa memahami bahwa Manchester United adalah tim yang suka tertinggal terlebih dahulu. Ngeri kali ini. Ya, dalam begitu banyak pertandingan English Premier League yang tadi saya sebutkan total 10 game berikut pertandingan lawan Aston Villa ini, MU bisa membalikkan keadaan dan mereka bisa mencetak banyak gol. Bahkan ada sebuah pertandingan di mana mereka tertinggal 2-0 terlebih dahulu, betul kan, lawan Southampton. Jadi memang para pemain MU tampaknya sudah punya mental yang kuat jika mereka tertinggal terlebih dahulu. Ngeri kali. Ya tapi ngeri-ngeri ini adalah ngeri-ngeri sedap ya, artinya ujung-ujungnya sedap. Ujung-ujungnya adalah hasil positif bagi Manchester United. Dan kembali Bruno Fernandes membuktikan pengaruhnya bagi Manchester United. Dia bisa mencetak 1 gol dari penalti. Di pertemuan pertama juga Bruno Fernandes yang mencetak gol dari penalti lawan Aston Villa saat mereka menang dengan skor 2-1 di kandang sendiri, yakni di Stadion Old Trafford. Dan dalam pertandingan tersebut juga Pogba yang dilanggar sehingga Manchester United dapat penalti, dan yang melanggar juga adalah pemain yang sama, yakni David Luiz. Dan yang mencetak gol bagi Aston Villa juga di pertemuan pertama adalah pemain yang sama yang mencetak gol di pertandingan ini bagi Aston Villa, yakni Traore. Jadi memang begitu banyak persamaan di antara pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Cuma bedanya kan memang di pertemuan kedua MU tertinggal lebih dulu. But from the flow of the game, dari menit-menit awal memang pertandingan ini terlihat memihak ke Manchester United. Karena para pemain MU yang lebih banyak mendapatkan peluang pada menit-menit awal tersebut. Ole Gunnar Solskjaer telah membuktikan bahwa dia telah mendapatkan formula yang pas. Dia bisa juga meningkatkan performa Mason Greenwood yang sekarang menjadi pemain muda yang mencetak gol terbanyak bagi MU di usia remajanya, betul kan? Jadi total gol yang telah dicetak Greenwood di English Premier League berikut gol-gol yang dia hasilkan musim lalu adalah 16 gol, mematahkan atau memecahkan rekor dari Wayne Rooney yang mencetak total 15 gol di English Premier League pada saat dia berusia 20 tahun. Jadi memang Mason Greenwood di usia yang hanya 19 tahun sudah bisa mencetak lebih banyak gol daripada Wayne Rooney. Tentu ini adalah sebuah keberhasilan tersendiri bagi Ole Gunnar Solskjaer karena dia juga bisa mengorbitkan salah satu pemain muda yang memang dia andalkan di skuad Manchester United. Dan saya kira Ole juga tidak ada salahnya sering melakukan rotasi di line up dengan kadang-kadang memainkan Greenwood atau kadang-kadang juga memainkan Edinson Cavani biar Greenwood juga mendapatkan kompetisi. Karena kita tahu di awal musim performa Greenwood tidak stabil. Padahal kita tahu musim lalu dia menjadi salah satu pemain yang bisa mencetak banyak gol kan, selain Martial dan juga Rashford. Sayang juga ya Martial performanya turun. Tapi ya paling tidak sekarang MU punya Edinson Cavani yang sudah total mencetak belasan gol. Jika saya tidak salah di semua kompetisi, Cavani telah mencetak 15 gol bagi Manchester United. Berarti Cavani adalah pembelian yang sukses bagi Manchester United musim ini, teman-teman. Sebelum membahas jalannya pertandingan, tentu saya pertama-tama ingin membahas line up dari kedua tim, teman-teman. Sangat penting kita juga mengetahui para pemain yang turun dari awal. From Aston Villa yang merupakan tuan rumah, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang sebelumnya bermain di Arsenal. Oh, Arsenal menang ya atas West Brom, cukup telak juga menangnya, skor yang sama seperti MU menang kan. Tapi bedanya Arsenal menang di kandang sendiri dan itu bukan merupakan kejutan. Wajar lah Arsenal bisa menang lawan West Brom. Kan West Brom kemungkinan besar akan degradasi. So Matty Cash di back sebelah kanan, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Target, kemudian John McGinn, Douglas Luiz, Traore, Ross Barkley,
El Ghazi di depan, Oli Watkins, Grealish memang kita tahu sudah lama cedera tidak bisa bermain. Padahal Grealish yang memberikan umpan di pertemuan pertama ke Traore yang mencetak gol. And from Manchester United, Rashford, Paul Pogba, Bruno Fernandes lagi-lagi bermain sejajar di lini tengah, di belakang single striker, Mason Greenwood main dari awal, Fred, Scott McTominay, ini saya kira duet terbaik di posisi double pivot, Luke Shaw, Harry Maguire, sayang Harry Maguire tidak bisa bermain sampai full ya, karena memang kita tahu sepertinya dia juga mengalami kesulitan untuk melanjutkan permainan karena cedera. Kemudian Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Dean Henderson. Dari flow of the game, Manchester United memang terlihat ya memegang kendali. Mereka lebih banyak mendapatkan peluang di menit-menit awal. Luke Shaw mendapatkan peluang, Pogba seperti crossing ataupun shooting itu. Kemudian Fred juga mendapatkan peluang melakukan shooting dari jarak jauh, tetapi Aston Villa yang bisa mencetak gol. Bagaimana caranya Aston Villa mencetak gol? Sebetulnya mereka coba untuk melakukan serangan dengan mengandalkan dua pemain mereka yang bermain di sayap nih. Ya kan, ada El Ghazi, ada juga Traore, atau juga sesekali Watkins yang masuk dalam salah satu sektor sayap. Tetapi mereka tidak bisa memberikan crossing-crossing yang akurat. Karena Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka nih, pada saat mereka sudah overlap mendukung serangan, mereka bisa cepat kembali ke posisi mereka masing-masing. Jadi sulit bagi Villa untuk berkembang, apalagi di tengah kita tahu tidak ada Grealish. Ross Barkley ya tidak begitu baik dalam urusan memberikan umpan. Dan akhirnya Traore bisa mencetak sebuah gol yang spektakuler. Saya tidak kira itu adalah sebuah tendangan spekulasi. Memang Traore sudah melakukan shooting, melepaskan shooting tersebut untuk mencetak gol, dan dia berhasil mencetak gol yang indah dalam pertandingan ini. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan Lindelof karena dia sudah coba untuk mengcover ruang gerak dari Traore, tetapi Traore memutuskan untuk shooting. Dan setelah 1-0 justru MU mendapatkan begitu banyak peluang yang sebagian besar diblok oleh para pemain Villa di defense, kecuali Greenwood yang hampir mencetak gol kan setelah dia melakukan pergerakan cepat. Memasuki babak kedua, memang kita tahu bahwa MU ini kan membutuhkan gol. Saya justru mengira bahwa Cavani akan langsung dimainkan, tetapi Ole cukup bersabar juga ya, dia tidak langsung memainkan Cavani, tapi Pogba yang sepertinya diinstruksikan untuk lebih sering maju bersama juga dengan Scott McTominay, sehingga Pogba yang melakukan gerakan yang lebih cepat ya di lini tengah hampir mencetak gol saat tendangannya itu terkena salah seorang pemain Aston Villa dan bola itu keluar. Kemudian Pogba yang mengotak-atik bola di dalam kotak penalti, sayang David Luiz ini ya, Douglas Luiz, waduh David Luiz kan pemain Arsenal, Douglas Luiz melakukan pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu. Dan itu memberikan peluang kepada Bruno Fernandes untuk mencetak gol di pertandingan ini. Seperti di pertemuan pertama juga Fernandes mencetak gol dari penalti. Jika saya tidak salah, Fernandes sudah terlibat dalam berapa gol nih ya secara keseluruhan bagi MU di Premier League. Jika saya tidak salah 17 gol 11 assist. Berarti berapa tuh? 28 gol ya, di mana Bruno Fernandes terlibat secara langsung ya dalam statistik yang memang kita lihat dari Bruno Fernandes. And after that, apa yang perlu dilakukan MU? Tentu mereka perlu menyerang dengan cepat dan melakukan shooting onside. Dan itu dilakukan Mason Greenwood saat dia mendapatkan bola dari Wan-Bissaka, dia memutar badan, menyulitkan Mings untuk mengawalnya dan melakukan shooting yang bisa menjebol gawang dari Martinez. So I was waiting. Saya menunggu, kira-kira siapa nih yang akan dimainkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ternyata berani juga nih Ole. Dia menarik Greenwood, padahal Greenwood kan baru mencetak gol. Tetapi saya kira itu adalah keputusan yang benar. Karena Rashford ditarik sedikit ke belakang dan Cavani sebagai target man untuk menyibukkan para pemain Aston Villa mengawasi gerak-gerik dari Cavani, karena Cavani kita tahu adalah pure target man. Dan ternyata Rashford yang bisa memberikan umpan yang begitu cantik ke arah Cavani, dan Cavani bisa melakukan header yang begitu baik, seperti yang jika saya tidak salah Cavani juga mencetak gol seperti itu pada saat MU menang di kandang AS Roma, betul kan? Nah, jadi artinya memang Edinson Cavani ini adalah pemain yang memang lebih sering atau akan lebih banyak mengandalkan kepalanya untuk mencetak gol. Di pertandingan lawan AS Roma yang memberikan umpan adalah Fernandes, tetapi di pertandingan ini yang memberikan umpan adalah Rashford, dan kemudian Oli Watkins juga mendapatkan kartu kuning kedua karena dia melakukan diving. Sebelumnya Watkins mendapatkan kartu kuning karena melanggar Harry Maguire. So overall saya kira MU
wajar ya bisa memenangi pertandingan ini karena mereka mengendalikan permainan dari menit-menit awal. Dan saya kira ini adalah pertandingan di mana MU total menguasai jalannya pertandingan karena mereka melepaskan begitu banyak tendangan atau sundulan ke arah gawang dari Emiliano Martinez, sehingga memang jika kita menyaksikan pertandingan ini maka kita juga tentu akan memahami ini tinggal tunggu waktu saja MU mencetak gol. Dan bagaimana caranya MU bisa memenangi pertandingan ini? Perhatikan variasi serangan dari MU. Banyak yang mengkritik cara permainan MU yang hanya mengandalkan Bruno Fernandes. Tetapi di beberapa pertandingan terakhir, dua fullback juga sering maju. Dua fullback juga sering berkontribusi dalam urusan membangun serangan atau juga memberikan assist. Selain Bruno, juga ada pemain-pemain lain seperti Greenwood yang dalam 5 penampilan terakhirnya di Premier League telah mencetak 5 gol, juga bisa memberikan kontribusi. Cavani juga, Rashford juga. So it's not only Rashford or Bruno Fernandes, tapi sekarang sudah ada pemain-pemain lain yang juga bisa berkontribusi. Fred cukup baik juga mainnya di sini. Jadi saya kira Ole telah membungkam mereka semua yang mengkritik bahwa cara permainan MU ini tidak menarik karena hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain, tetapi semua pemain berkontribusi di game ini. Dan saya kira ya layak juga sih MU memenangi pertandingan ini. Ya kita tunggu saja bagaimana persaingan mereka dengan Manchester City, walaupun seperti yang saya konsisten katakan bahwa Manchester City 99% telah memenangi English Premier League. Mereka hanya membutuhkan 3 poin lagi alias 1 kemenangan lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru channel YouTube Triple B. Silakan berikan counter analisa kalian yang sportif dan juga yang bijak. No hate, only football. Salam sepak bola.